Hai semuanya, balik lagi sama aku, ibu rumah tangga biasa yang sedang belajar menabung dengan cara menyenangkan, Riza F. Subroto. Di video kali ini sedikit berbeda ya, karena kalian nggak lihat buku dan juga tangan aku doang. Kalian bisa lihat wajah aku yang gemoy-gemoy ini ya, dengan pipi lebar, wajah lebar gitu, karena memang ya nggak usah berharap lebih. Aku kurus dan langsing gitu nggak mungkin. Oke, di video kali ini agak berbeda karena aku nggak lagi budgeting. Kemarin aku udah bikin videonya, sekarang aku lagi pengen sharing atau curhat aja sama kalian. Gimana pendapat kalian ya? Di sini aku mau cerita pengalaman aku aja. Buat yang pertama, ada beberapa teman WhatsApp aku yang ngechat gitu, dia pengen ketemu dan mau tanya-tanya tentang budgeting. Kadang itu aku juga ngerasa kayak ilmuku kurang. Terus hal-hal tentang budgetingku yang aku tahu juga kurang. Karena memang aku belajar budgeting itu dari tahun 2000 2000 berapa ya? Aku juga lupa. 2020 kalau nggak salah. Itu waktu menikah. Aku benar-benar tulis pemasukan dan pengeluaran aku setelah menikah itu. Tapi kalau untuk kenal budgeting atau untuk tulis-tulis gitu ya, aku dari SMA udah lakuin itu karena di SMA bahkan dari SMP aku udah dikasih uang bulanan sama mama papa aku, jadi cukup nggak cukup ya harus aku cukup-cukupin dalam 1 bulan, jadi aku udah nggak boleh minta lagi. Dan di situ aku belajar, tapi ya cuman coretan-coretan doang kayak keperluan apa gitu. Nanti kalau uangnya udah habis kepake ya udah aku nggak akan jajan lagi. Itu cuman hal-hal kecil lah. Tapi kalau untuk kenal budgeting yang sedikit meluas ya, itu setelah menikah tahun 20, itu karena kan aku harus pegang uang suami ya, jadi pemasukan suami, gajinya aku pegang, dan awal menikah juga aku masih kerja, jadi aku pegang uangku sendiri, 2 pemasukan, itu dijadikan satu dan aku harus atur pengeluarannya. Kalau dulu kan masih belum punya anak ya, jadi nggak bingung pengeluaran yang begitu banyak karena cuma 2 orang doang. Paling cuman kayak kasih orang tua atau jajan kita atau karena masih berdua jadi sering makan di luar kayak gitu doang. Dan setelah itu beberapa bulan setelah menikah kalau nggak salah, suami itu ngenalin YouTube ke aku. Dia itu bikin YouTube tapi tentang makanan gitu loh, dan aku coba untuk bikin YouTube tapi agak beda karena aku kan suka makan tapi karena terlalu gendut, cepet banget gendutnya, jadi aku nggak mau bahas atau bikin video tentang makanan gitu kan. Akhirnya aku cari-carilah mau bikin video atau konten tentang apa gitu. Aku nemu YouTube channel Strawberry on the Cake kalau nggak salah itu. Maaf di sini aku pakai guling dulu ya biar lebih santai gitu. Oke, pertama kali aku ketemu YouTube channel itu Strawberry on the Cake, aku lihat semua videonya, aku scroll sampai bawah dan ternyata itu menyenangkan banget, bahas tentang uang, gajinya, pengeluaran, apapun yang dia lakukan dia catat, dia tulis atau apapun itulah ya. Akhirnya aku coba buat bikin di tahun 2020 atau 2021 gitu, aku juga udah lupa. Aku bikin channel ini, pertama kali juga hal-hal nggak jelas lah. Itu Shopee haul. Tapi karena nggak naik, akhirnya aku buat budgeting. Dan ternyata setelah budgeting itu, yang nonton banyak, senang. Maksudnya aku yang senang. Karena yang nonton banyak, jadi aku tuh senang banget. Akhirnya aku semangat buat bikin konten tentang budgeting. Setelah 2-3 tahun ini, aku udah dapat beberapa ilmu tentang budgeting. Nah, ini baru benar kalimatnya. Akhirnya aku menerapkan itu. Jadi, budgeting bisa memperluas pengetahuan aku. Yang dulunya aku nggak tahu tabungan ini, tabungan itu, jadi sekarang aku udah punya tabungan ini, tabungan itu. Kayak misalnya ada tabungan dana pensiun untuk aku dan suami, terus untuk investasi pendidikan anak, karena tabungan itu tuh penting banget. Pendidikan anak zaman sekarang tuh mahal-mahal banget, apalagi untuk Eliona yang masih kecil. Kemarin tuh aku tanya-tanya di TK atau playgroup gitu, di daerah Sidoarjo juga, dan harganya tuh mahal banget. Untuk SPP ya bagiku mahal ya. SPP-nya per bulan 275.000 dan untuk masuknya sekitar 2-3 jutaan, bahkan bisa lebih. Dan menurut itu mahal ya. Beda kalau kalian yang dua-duanya kerja atau dengan gaji 2 digit gitu nggak masalah. Dengan aku yang kerja cuman satu, terus
Aku juga punya cicilan rumah, jadi rasanya itu kayak berat ya. Tapi ya mau gimana lagi, udah dinikmatin aja, dijalanin aja ya. Buktinya aku juga untuk cicilan rumah ini udah hampir 3 tahun. Aku ambilnya 15 tahun, sekarang udah mau jalan 3 tahun, kurang 12 tahun lagi. Jadi nanti ketika anak aku udah mau masuk SMA, mungkin rumah ini udah lulus. Eh, rumah ini udah lunas. Oke, balik ke budgeting tadi ya. Aku itu takut ketika menjelaskan tentang budgeting, tapi salah pengertian atau salah ilmu gitu loh. Atau bahkan budgetingku juga kurang pro banget gitu. Karena kan yang aku lakukan budgetingnya untuk keluarga aku sendiri, untuk keluarga kecilku sendiri. Jadi ya pemasukan pengeluarannya juga sesuai kemampuan aku aja. Aku tuh sebenarnya takut doang, tapi ya kalau memang ada yang membutuhkan untuk suatu pertanyaan dan perlu dijawab ya nggak masalah sih. Dan juga ada beberapa orang yang mempertanyakan, kok bisa sih nyicil rumah, kok bisa sih nyicil ini, kok bisa sih bangun rumah, kok bisa sih renovasi gitu. Yang pertama, yang kenal aku, yang kenal banget pasti tahu lah ya, aku tuh orangnya yang nggak suka belanja, nggak suka jalan-jalan sebenarnya. Aku tuh orangnya introvert, jadi sukanya di rumah, di kamar, lihat HP, tiduran, makan, udah itu cukup. Itu hiburan hiburan receh ibu-ibu lah, me time. Dan aku juga nggak suka belanja karena itu bikin pusing, bikin uang habis, bikin pusing juga harus milih ini, milih itu. Kalau aku mau belanja biasanya aku lebih baik milih online karena itu pilihannya nggak terlalu banyak, jadi tinggal pencet-pencet-pencet kita lihat. Dan untuk selama ini masih belum pernah zonk yang parah banget gitu, jadi ya aman-aman aja. Kalau aku untuk belanja juga masih bisa terkontrol, kadang itu yang nggak bisa itu jajan. Aku tuh seneng banget sama jajan. Jadi kayak misalnya ada bakso lewat, atau ada batagor, ada siomay, wah itu parah banget sih. Aku memang borosnya di situ. Tapi untuk orang yang kenal aku banget pasti tahu lah kalau aku itu orangnya nggak pelit, tapi perhitungan. Aku tuh karena ada keturunan Cina gitu ya, tapi ya mungkin nggak kelihatan. Papa aku tuh selalu bahas tentang shio. Buat orang Cina pasti nggak jauh-jauh tentang shio-nya. Nah, aku tuh tikus, shio tikus, dan kalian pasti tahu shio tikus itu seperti apa. Papa aku tuh udah sering bilang kalau aku tuh pelit, perhitungan. Sebenarnya itu nggak pelit, tapi aku cuma memperhitungkan aku mampu atau enggak. Nah, kalau untuk hal-hal yang sudah terjadi dalam hidupku, itu semua dalam perhitunganku. Jadi kayak misalnya aku mau nyicil rumah, ya berarti udah ada dalam pikiranku, oh ya, aku mampu, aku bisa. Dengan tabungan seperti ini, aku bisa gitu. Dan untuk renovasi rumah juga nggak sembarangan. Aku harus mikirin, aku bisa nggak ya, aku mampu nggak ya, dan untuk dananya ada nggak ya. Oh, kadang aku juga mikir, oh nggak apa-apa untuk investasi emasku yang dijual saat ini, untuk hal ini, untuk hal itu nggak apa-apa. Namanya juga investasi kan, itu juga tabungan yang bisa diambil. Kan nanti ketika ada rezeki lagi, aku bisa beli lagi emasnya. Ya seperti itu pertimbangannya. Jadi nggak sembarangan hambur-hamburin uang, atau nggak sembarangan juga dapat uang gitu, nggak ya. Kadang orang kan lihat kita bahagianya aja, enaknya aja. Karena aku juga nggak mau memperlihatkan di sosial media kayak di status atau apa gitu tentang jelek-jeleknya rumah tangga, kan enggak ya. Semua pasti kasih yang terbaik, memperlihatkan kebahagiaan. Mereka melihatnya aku bahagia terus gitu. Menurut kalian ada nggak sih rumah tangga yang selalu bahagia? Dan aku juga bukan orang kaya yang semua tercukupi gitu, enggak ya. Aku dan suami tuh merintis dari nol, yang dulu nggak punya apa-apa, yang rumahnya awal menikah juga cuman kontrak. Jadi bukan langsung punya rumah, bisa cicil rumah gitu, enggak. Kita itu juga mulai dari bawah banget, kontrak, beli rumah, lalu nabung sedikit untuk renovasi, untuk nutup dapur gitu, bikin gentengnya, terus ganti galvalum depan di teras, terus dikasih tekel gitu. Itu semua dalam proses. Jadi aku juga nabung, aku juga mempersiapkan dananya jauh-jauh hari. Terus untuk aku bisa liburan, itu juga semua itu ada tabungannya. Dan kalau untuk emas investasi itu juga nabung. Kalian pasti tahu, aku juga nabung emas kan, setiap bulannya 100.000 atau setiap bulannya 50.000. Karena itu memang benar-benar untuk aku belikan emas seperti ini.
Kalian yang ngikutin video aku pasti tahu ini adalah emas pertama aku, emas batangan pertama aku, terus nanti ada lanjut ini, semua itu karena tabungan. Jadi bukan bukan ujuk-ujuk aku dapat uang terus aku bisa beli ini gitu, enggak ya, semua itu dalam proses. Yang orang nggak lihat itu prosesnya, tapi yang orang lihat itu kan hasilnya. Oh, kamu punya emas yang banyak, kamu bisa renovasi rumah, kamu bisa cicil rumah, kamu sudah dengan umur yang muda kamu bisa beli rumah gitu ya, semua dalam perhitungan. Jadi untuk kalian yang sekarang sedang berjuang ya tetap semangat, karena aku juga masih berjuang, aku masih punya cicilan. Di umur sekarang aja aku punya hutang di bank ratusan juta ya karena cicilan rumah itu. Ya aku harus tetap semangat meskipun aku cuma ibu rumah tangga biasa. Ya gimana caranya kasih semangat ke pak suami supaya tetap semangat kerja. Istri itu cuma bisa berdoa, mendoakan pak suami tetap sehat, tetap semangat bekerja, karena di rumah juga ada istri dan anak yang menunggu. Pasti ya cuman seperti itu aja. Dan kayaknya cuman ini aja deh curhatan aku. Jadi terima kasih banyak buat yang udah dengerin curhatan aku. Maaf ya karena ini tidak begitu penting. Bukan tentang keuangan atau hal-hal lainnya, tapi kalian buat yang mau cara menabung bisa scroll aja video aku. Di sana banyak banget cara menabung atau cara berhemat juga ada atau tentang penjelasan tabungan-tabungan lainnya. Oke. Buat kalian tetap semangat nabungnya, tetap semangat budgetingnya. Kalau gagal nggak masalah. Yang penting kalian mau berusaha dan coba terus. Karena aku juga gitu, aku masih pernah gagal dan aku tetap lakukan. Bulan depan aku harus lebih baik. Oke? Tetap semangat. Bye.